Saya sebenarnya melihatnya sangat menyayangkan ya hal itu terjadi, karena kan dua-duanya juga public figure di skincare gitu kan. Satunya juga memang dua-duanya adalah owner bisnis skincare. Jadi saya rasa harusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi. Kalaupun memang ada kesalahan atau misalnya kandungan dari Sela Sauki yang ada overclaim atau apalah, saya juga soalnya memang tidak mengikuti ya tentang mereka berdua ini, apa permasalahannya atau gimana. Yang pasti sangat disayangkan hal ini terjadi. Kalau memang ada kesalahan dari salah satu, lebih baik ditegur secara pribadi dan diminta untuk berbenah diri ya, supaya ada skincare brand owner skincare ini bertanggung jawab terhadap ingredients dan kandungan yang pastinya supaya aman dan membuat orang Indonesia itu lebih sehat kulitnya gitu. Jadi jangan hanya memikirkan putih-putih tapi malah menyebabkan kanker. Intinya apapun itu, mungkin kan di sini saya lihat Doktiv ini melihat bahwa ada hal yang kurang kan dari brandnya Sela Sauki ini. Akan tetapi lebih baik apabila menegurnya dengan cara yang baik-baik gitu. Jadi kan mereka itu sebelumnya kan ketemu di acara BPOM, daripada di review di depan umum, kan alangkah lebih baiknya kalau diajak ngobrol. Dek, saya tahu loh skincare kamu ada kandungan yang berbahaya bagi kulit atau gimana. Jadi menurut aku harus ada pendekatan dan teguran personal, apalagi mereka ada dalam satu ruangan sebelum kejadian tersebut gitu. Ibaratnya kalau kita mau menegur mau apa, memang lebih baik secara personal dulu. Kalau misalnya brand owner skincare itu ngeyel, tidak bisa dikasih tahu, mungkin barulah kita ada ultimatum atau warning yang lebih barbar lah istilahnya tuh gitu. Iya, kalau untuk menurut dokter Sita sendiri sebagai dokter gitu, melihat produk SS itu seperti apa sih? Apalagi kan katanya kabarnya izin edarnya dipertanyakan gitu. Oh, yang MC itu? Iya. Oh, saya sih sebetulnya nggak paham ya. Saya nggak mengikutin itu dapat dari mana. Karena kan kalau yang saya lihat, Sela Sauki ini merasa dia sudah tidak mengedarkan hal itu. Nah, jadi yang dipertanyakan itu produknya itu dapat dari mana, gitu kan? Iya. Ya, karena Sela Sauki sendiri merasa sudah tidak menjual produk tersebut, sehingga dia ingin mengetahui itu produknya itu dari mana, gitu kan ya. Nah, saya rasa harus diteliti juga sih sama Sela Sauki siapa yang mengedarkan hal itu, sehingga kan jadinya jadi jelek juga kan citranya. Cuman harus ada keterbukaan dari masing-masing, jadi dikasih tahu lah ini reseller kamu masih menjual gitu kan. Nah, dari pihak Sela juga harus menarik dan mungkin mengganti rugi dari si reseller itu, karena reseller itu kan sudah membeli produknya kan ke SS ini gitu. Jadi dari SS harus mengganti kerugian yang telah reseller terima gitu. Mungkin soal perseteruan dokter dengan ini maksudnya dokter Fitri Salutero nyium kakak di enggak, di itu klarifikasinya. Enggak ada, saya enggak berseteru dengan Fitri Salutero gitu loh. Di situ memang dia berbahasa Sunda. Karena kalian itu nggak bisa bahasa Sunda, jadinya tuh terkesan dia berseteru dengan saya. Tidak, dia ini tuh memberi klarifikasi bahwa isinya adalah saya ini saudaranya dia, gitu loh. Kan mungkin sebelumnya ada Viti ya, bahwa terkait apalah laporan polisi Dr. Andreas di Medan, ya kan. Nah, di situ katanya panggilan kepada saya sudah tidak pernah ada, padahal saya juga masih ada menerima panggilan berapa hari yang lalu, panggilan dari Polrestabes Medan. Tanggal 19 3 hari yang lalu. Ada yang terima siapa? Kapan itu 3 hari yang lalu? Iya. Tapi kamu kan gak langsung ini. Ini yang kedua, kemarin yang pertama
Oh, yang pertama itu kamu dua-duanya tuh kamu nggak cerita loh sama aku. Nggak ada yang waktu itu aku kata dokter terima aja. Oh, yang ini tapi nggak kamu laporin kan sama aku? Belum. Emang nggak lapor waktu kemarin. Iya, kamu nggak cerita karena itu. Jadi memang ada miskomunikasi karena dari resepsionis klinik itu nggak memberitahukan kepada saya. Emang betul kan? Kamu nggak bilang kan ada panggilan ini. Nah, jadi waktu itu dari pihak ada dokter Zaki menanyakan kepada saya, kamu ada panggilan lagi nggak dari Medan? Karena saya merasa belum menerima, ya saya bilang enggak, udah nggak ada panggilan. Padahal ternyata ada, cuman belum disampaikan ke aku. Jelas Gitu banget. loh. Mungkin itu masalah di Medan itu seperti Saya juga nggak tahu. dilaporkan karena apa? Saya juga nggak tahu, makanya saya nggak mau datang. Karena saya merasa tidak melakukan kesalahan, apalagi lokasinya di Medan. Gimana sih kamu dilaporkan di Medan, tinggal di Jakarta? Bisa ya. Saya kan nggak paham gitu, karena saya merasa tidak melakukan kesalahan di Medan. Jadi saya nggak mengerti apa-apa. Saya merasa tidak tahu apa-apa. Nggak perlu itu. Jadi apa namanya tuh, intinya Doktif ini ada misleading. Dia menyampaikan bahwa saya ini sudah tidak mendapatkan panggilan. Pada kenyataannya panggilan sudah ada. Saya juga upload kan di Instagram bahwa saya menerima panggilan sekitar tanggal berapa tuh, 19 Januari. Akan tetapi memang dari dulu kan saya juga dipanggil-panggil, itu kan jauh ya, saya harus pergi ke Medan. Jadi saya juga tidak pernah melakukan aktivitas kriminal di Medan, makanya agak bingung sih, ini laporan apa, kenapa saya dipanggil gitu. Jadi agak bingung-bingung aja gitu. Kok Medan gitu, saya nggak punya keluarga di Medan, terus saya juga nggak pernah ke Medan. Jadi aku bingung, ini apa? Kenapa ada Medan? Mungkin saya harus coba durian Medan. Intinya sih saya belum mau pergi ke Medan karena saya bingung ya. Saya nggak pernah melakukan aktivitas kriminal di Medan, dan bingung juga saya dipanggil kenapa juga agak bingung gitu. Jadi dibilang Doktif bahwa saya di backing Fitri Salhuteru itu tidak benar, karena saya tidak pernah menceritakan bahwa ada panggilan dari Poltabes Medan ke Fitri gitu. Nah, tapi Doktif ini mengira bahwa Dokter Siska ini di backing oleh Fitri Salhuteru. Pada kenyataannya saya tidak pernah bercerita sedikit pun terkait ada panggilan dari polisi ini. Saya sama sekali tidak cerita sama siapa-siapa. Saya juga ngerasa bingung, mungkin ini salah panggil. Saya mikirnya gitu loh, gitu kan. Nah, jadi memang ada Dokter Zaki dipanggil juga dari Perdaweri Banten. Nah, saya berbicara tuh dengan Dokter Zaki, jadi nggak pernah komunikasi dengan Doktif, dengan dokter detektif. Nah, mungkin dari Dokter Zaki menyampaikan lah, sehingga ada miskomunikasi di sini bahwa Dokter Siska sudah tidak menerima panggilan gitu. Padahal masih ada, karena jauh ya saya nggak bisa datang dong, gitu. Laporannya juga nggak tahu. Saya nggak pernah baca. Mungkin coba kamu tanya ke Polrestabes Medan. Kamu mau nggak ke Medan? Yang laporin berarti si Dokter Andreas Situngkir. Dokter Andreas, mungkin kamu harus ke Jakarta klarifikasi kepada banyak wartawan apa ya sebenarnya yang Anda laporkan ini. Dokter Andreas, apa ini sebetulnya? Oke. Lalu terkait DRL ini yang dilaporkan ke MKEK Hah. sama Doktif. Nah, itu saya juga nggak paham sih delik laporannya apa gitu. Soal izin edar masih menjual produk yang sebenarnya izin Tapi kalau masalah izin edar mah bukan MKEK. Izin edar mah harusnya lapor ke BPOM. Mungkin kalau MKEK tuh lebih etika profesi. Kalau etika profesi itu misalnya ya
itu tadi melanggar kode etik apa gitu. Saya juga nggak paham nih bunyi. Melanggar kode etik karena masih Iya, tapi saya juga enggak, itu kayaknya itu BPOM deh kaitannya dengan kalau kayak gitu. gitu. Tapi kalau kode etik itu lebih ke arah misalnya dia melakukan promosi apa yang ini enggak, saya nggak paham sih sebetulnya masalah MKEK dan problematik Dokter Richard dan dokter detektif ini. Jujur saya di sini sesama sejawat dokter, saya tidak berpihak pada siapapun. Waktu kemarin saya ada foto sama Dokter Richard karena beliau ini senior saya. Terus tuh saya dikasih topeng sama Dokter Janet. Jadi tuh semuanya pada pakai. Semuanya menggunakan. Jadi saya ikut-ikutan aja pakai topeng gitu, seru-seruan aja. Gitu. Lalu soal dokter Reza yang kabarnya bermasalah juga sama dokter ini seperti apa sih? Nah, itu saya juga cuman lihat-lihat di story kan ya. Yang masalah apalah celana dalam atau apa itu pakai asal pakai celana apa sih juga nggak paham itu. Intinya kalau masalah dokter Reza dengan dokter detektif saya juga nggak ngerti gitu. Mungkin bisa ditanyakan langsung juga ke yang bersangkutan. Tapi tuh kalau yang saya lihat memang terkait produk-produk juga ya, mungkin ya review-review produk gitu ya. Makanya di sinilah karena ada hal seperti itu sehingga menyebabkan pertemanan atau relasi antara sesama dokter jadi kurang baik kan. Itu makanya di sini saya sebenarnya ingin menyuarakan sesama dokter sebaiknya kita ini saling membantu, saling support, bukan saling menjatuhkan. Yuk semuanya, yuk bisa yuk untuk kita saling support. Untuk review-review itu maksudnya dokter-dokter yang review-review dan BPOM melarang itu ya, itu seperti itu tanggapannya seperti apa? Iya, jadi sebetulnya BPOM itu mereview tuh boleh, itu adalah hak semua masyarakat. Tapi mempublikasikan uji lab itu mungkin ada aturan-aturan khusus untuk cara-cara mempublikasikan uji lab bagi skincare. Karena saya lihat di sini Prof Taruna ini sebagai penengah ya, dia tidak mau ada orang yang dirugikan atas tersebut. Uji lab itu kan terkadang validitas atau kepercayaannya kan tidak bisa 100% betul, bisa aja ada human error, dan itu labnya juga kan kita tidak tahu standarisasinya seperti apa. Oleh karena itu untuk mencegah ada orang-orang yang merasa dirugikan atau misalnya ada kesalahan hasil uji lab, lebih baik hasil uji lab dari salah satu lab tersebut dilaporkan kepada BPOM, nanti BPOM yang menindaklanjuti. Jadi apa Gitu. yang dilakukan sebenarnya, apa yang dilakukan reviewer tentang suatu produk itu nggak benar ya? Sebetulnya mereview boleh, tapi misalnya oh ya nih teksturnya bagus atau ke kulit jadi terasa lembab, semua masyarakat boleh ikut mengawasi adanya regulasi makanan-makanan yang makanan dan obat yang dicurigai bisa membahayakan seluruh masyarakat. Jadi semua masyarakat juga boleh untuk ikut mengawasi gitu. Tapi kalau misalnya mempublikasikan uji lab, mungkin ada cara khusus yang sudah diatur oleh undang-undang. Di sini kan BPOM itu Badan Pengawas Obat dan Makanan, dia otoritasnya jelas untuk mengawasi obat gitu kan. Tapi kalau individu itu takutnya ada konflik of interest. Reviewer ini kan rata-rata mereka juga punya usaha skincare gitu loh. Ini maksudnya apa? Kamu aja punya usaha skincare, kok kamu review? Jadi nggak objektif terkesannya gitu. Kecuali kalau misalnya ada lembaga independen yang tidak ada kepentingan khusus, kepentingan pribadi, yang memang dia juga tidak jualan skincare, ya mungkin tidak masalah ya untuk review. Atau tapi ya reviewnya juga harus dalam batas yang tidak melebih-lebihkan, kemudian tidak melanggar aturan dan undang-undang. Semuanya influencer begitu-begitu boleh, tapi dalam batas yang wajar. Misalnya oh iya nih setelah ini
teksturnya seperti apa, kemudian tuh rasanya tuh setelah, biasanya kan kayak gitu kalau reviewnya, ini pakai ini muka aku besoknya jadi lebih glowing, atau misalnya, tapi ada juga pakai setelah pakai ini kok kulitku jadi kering. Nah mungkin lebih ke review apa yang dirasakan setelah nempel ke kulit, itu bukan mereview kandungan yang bisa diragukan itu validitasnya gitu loh, tingkat ininya loh, apa namanya tuh, tingkat kepercayaannya atau tingkat ininya loh, apa ya disebutnya tuh, validitasnya gitu loh. Ibaratnya tuh dalam suatu tes itu kan kita harus tahu nih, ini tuh tingkat kepercayaannya atau tingkat trustnya itu tuh, resultnya itu bisa dipercaya atau tidak laboratorium ini tuh, validitasnya loh gitu kan. Dalam biasanya kan, dan di sini juga iya, jadi tuh inilah tingkat trustednya atau tidaknya, bisa dipercaya atau tidak kan, tingkat kepercayaan lab itu beda-beda kan gitu. Misalnya tuh tes urin untuk kehamilan itu kan ada tuh tingkat akurasi. Nah itu karena yang namanya lab itu harus ada standarnya, dan tingkat akurasinya itu berapa persen gitu loh dari 100% itu. Jadi kalau saya rasa kalau emang mau objektif harus dibandingkan juga dengan laboratorium di tempat lain. Jangan hanya terfokus pada satu lab. Namanya kita mau mempublikasikan ada tata caranya ya. Jadi saya rasa sudah betul sih apa yang dilakukan BPOM, dan tidak ada label approve. Misalnya Dr. Siska approve, Doksis approve, itu tidak dimiliki oleh lembaga individu. Yang boleh melakukan approval itu adalah BPOM untuk alat medis Kemenkes, dan mungkin untuk halal itu MUI. Jadi tidak ada yang namanya klaim individu gitu. Itu kan objektivitasnya kurang ya. Dan untuk masalah lab juga kan tingkat akurasinya juga belum tentu 100% akurat gitu. Makanya di sini sebenarnya dari Profesor Taruna Ikrar itu menjaga kebaikan bersama. Jangan sampai reviewer itu diadukan oleh brand owner karena dia merasa hasil labnya itu tidak akurat, hasil labnya itu salah gitu loh. Jangan sampai kan lab itu bisa aja ada kesalahan manusia, ada human error. Itu tidak bisa menjamin 100% akurat. Makanya kalau kita melakukan penelitian biasanya ada dilakukan ke lab beberapa kali uji labnya, kemudian di-compare juga dengan hasil laboratorium di laboratorium lain. Sama sepertinya seperti saya mendiagnosis suatu penyakit, tiba-tiba ada pasien saya didiagnosis kanker. Itu kan berita yang sangat mengejutkan kan bagi pasien. Saya kan juga klarifikasi lagi di laboratorium tempat lain, di patologi klinik di patologi dokter patologi klinik yang lain untuk memastikan bahwa ini tuh akurat. Jangan sampai saya menginfokan sesuatu yang membuat pasien itu stres tapi ternyata nggak akurat. Itu kita harus cek dan recheck. Apalagi ini terkait dengan usaha orang gitu loh. Kita kan nggak mau ya yang namanya itu usaha itu yang dibangun dari nol tiba-tiba karena ada uji lab yang salah atau keakuratannya dipertanyakan gitu. Makanya kalau misalnya BPOM ini tidak langsung seperti itu kan, mereka itu cek dan recheck karena ini menyangkut usaha orang gitu loh. Kalau rencana BPOM nyari duta itu katanya nanti akan diumumkan di websitenya BPOM. Mereka ingin memberikan wadah bagi reviewer sehingga memang semuanya tuh bersinergi dengan BPOM, tidak ada yang namanya conflict of interest. HP aku mana? Semua jadi berpatokan pada BPOM. Iya, karena kan satu-satunya badan yang berotoritas untuk seperti itu adalah BPOM. Gitu.